Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denia Ramadini Zaida dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jurnal yang berjudul Pengaruh Pemberian Probiotik Terhadap Performa Ayam Petelur. Untuk yang kita masuk ke latar belakang, probiotik adalah mikroba hidup yang diberikan sebagai suplemen makanan dengan tujuan memperbaiki kesehatan dan perkembangan mikroba. Penggunaan probiotik di kalangan peternak ayam sendiri telah banyak dilakukan karena mempunyai berbagai fungsi, diantaranya itu meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan, mencegah radang usus dan diare, dan juga meningkatkan produksi telur serta memperbaiki kualitas telur. Sumardi dan Ekowati pada tahun 2008 telah melakukan penelitian untuk menyeleksi bakteri dari saluran pencernaan ayam kampung sebagai probiotik unggul dan karakterisasi mikroflora normal yang prospektif dari saluran pencernaan ayam kampung. Dari hasil secara in vivo dan in vitro pada ayam broiler, ternyata diketahui bahwa mikroba probiotik tersebut dapat menurunkan populasi bakteri E. coli dan Salmonella sp. Penggunaan probiotik pada ternak unggas diketahui dapat menurunkan aktivitas urease, di mana suatu enzim yang bekerja menghidrolisis urea menjadi amoniak sehingga pembentukan amoniak menjadi berkurang atau bahkan bisa jadi itu hilang. Probiotik Yeast S. cerevisiae yang dikombinasikan dengan vitamin E dan C membuktikan bahwa probiotik tersebut mampu meningkatkan daya tahan tubuh unggas. Lalu selanjutnya dalam penelitian ini atau dalam jurnal ini di sini tuh akan dibahas 4 peubah, yaitu yang pertama ada konsumsi ransum, henday, bobot telur, dan juga yang keempat ada konversi ransum. Lalu kita masuk ke metodenya. Metode dalam penelitian ini itu probiotik lokal dan komersial langsung dicobakan pada ayam layer umur 43 minggu dengan strain Isa Brown. Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 3 perlakuan pemberian probiotik dalam ransum. Perlakuan itu sendiri terdiri dari 3. Yang pertama ada P0, yaitu hanya ransum kontrol. Yang kedua ada P1, terdiri dari ransum kontrol ditambahkan dengan 3% probiotik lokal. Yang ketiga ada P2, yaitu ransum kontrol dan ransum kontrol yang ditambahkan dengan probiotik komersial. Dan ulangan yang dilakukan itu sebanyak 6 kali. Uji Duncan dilakukan jika ada peubah yang nyata. Peubah yang diamati seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, yaitu ada konsumsi ransum, konversi ransum, henday, dan juga bobot telur. Lalu kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini ada tabel pengaruh pemberian probiotik terhadap performa layer. Di sini ada rata-rata konsumsi ransum, henday, bobot telur, dan konversi ransum. Kita lihat di peubahnya untuk di konsumsi ransum dan juga konversi ransum, antara ransum kontrol dengan ransum perlakuan itu terjadi perubahan yang nyata. Tetapi untuk di ransum perlakuan yang P1 dan P2 atau yang P1-nya itu 3% probiotik lokal dan juga P2-nya di 3% probiotik komersial itu tidak mengalami perubahan yang nyata. Lalu untuk yang di henday dan juga bobot telur itu antara ransum kontrol dengan ransum perlakuan itu tidak mengalami perbedaan yang nyata. Lalu masuk ke pembahasannya. Untuk yang pertama di sini ada konsumsi ransum. Konsumsi ransum yang berbeda tadi antara perlakuan kontrol dengan perlakuan dengan penambahan probiotik lokal dan komersial terjadi karena ransum kontrol lebih palatable dibandingkan dengan ransum perlakuan penambahan probiotik. Hal ini disebabkan probiotik lokal dan komersial sedikit berdebu karena bentuk fisik probiotik berupa tepung. Lalu untuk selanjutnya, konsumsi ransum perlakuan dengan penambahan probiotik lokal dan komersial sebanyak 3% itu tidak berbeda nyata. Hal ini dikarenakan ayam mengkonsumsi probiotik mengalami peningkatan mukus pada usus halus yang diproduksi oleh Saccharomyces sp. Adanya peningkatan mukus pada usus ayam ini diduga menjadi penyebab penyerapan zat-zat makanan terganggu, sehingga ayam akan mengkonsumsi ransum lebih banyak lagi untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya.
Hasil dari konsumsi ransum kontrol dan perlakuan ini tidak jauh berbeda dengan standar konsumsi biasanya untuk strain Isa Brown, yaitu sekitar 110 gram per ekor per hari. Lalu yang kedua ada Henday. Secara statistik, pengaruh perlakuan terhadap produksi telur atau Henday itu tidak berbeda nyata. Hal ini itu dikarenakan karena adanya aktivitas mikroba. Mikroba tersebut dapat menghasilkan berbagai enzim yang mampu merombak makanan seperti karbohidrat, lemak, dan juga protein menjadi senyawa yang lebih sederhana lagi sehingga zat-zat tersebut itu dapat dengan mudah diserap. Kondisi ini akan meningkatkan produksi telur. Nah, hal ini terlihat pada masing-masing perlakuan. Ransum yang diberikan hampir seluruhnya dikonsumsi oleh ayam, sehingga zat nutrisi yang terkandung dalam ransum tersebut digunakan sepenuhnya untuk produksi telur. Selain itu, hal ini juga dapat disebabkan oleh probiotik yang mampu meningkatkan kesehatan ayam, di mana penggunaan probiotik pada ternak unggas itu mampu menurunkan aktivitas urease. Yang ketiga ada bobot telur. Bobot telur ini sama dengan Henday tadi, tidak berbeda nyata. Hal ini tuh dikarenakan peranan dari Bacillus sp dalam probiotik yang mampu meningkatkan daya cerna dan dapat mengekskresikan enzim lipase dan protease. Di mana dengan demikian protein dan lemak dari ransum dapat dicerna sebagai bahan pembentuk putih dan kuning telur. Akibatnya akan dihasilkan bobot telur yang relatif sama dengan perlakuan kontrol tanpa probiotik. Selain hal tersebut, bobot ayam yang relatif sama juga berpengaruh terhadap bobot telur yang dihasilkan, karena bobot telur dan bobot ayam memiliki korelasi yang positif. Jadi misalnya bobot ayam itu besar, nah ayam yang memiliki bobot badan yang besar itu akan menghasilkan bobot telur yang cukup besar juga. Jadi bobot telur dan ayam itu memiliki korelasi yang positif. Lalu yang terakhir di sini ada konversi ransum. Konversi ransum seperti yang dijelaskan di awal tadi itu mengalami perbedaan yang nyata. Perlakuan ransum kontrol berbeda nyata dengan ransum perlakuan. Tetapi antara ransum perlakuan lokal dan komersial itu tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Konsumsi ransum yang berbeda antara ransum kontrol dengan perlakuan ini disebabkan oleh konsumsi ransum yang lebih banyak dan bobot telur yang relatif lebih besar, sehingga konversi ransum yang dihasilkan lebih kecil. Dengan demikian juga dengan perlakuan ransum lokal dan komersial tidak berbeda nyata karena sejalan dengan jumlah ransum yang dikonsumsi dengan bobot telur yang dihasilkan. Baik, untuk yang terakhir, kesimpulannya di sini yang pertama ada pengaruh ransum kontrol dengan ransum perlakuan itu berbeda nyata terhadap konsumsi dan konversi ransum. Tetapi antara ransum perlakuan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Yang kedua, pengaruh ransum kontrol dengan ransum perlakuan tidak berbeda nyata terhadap Henday dan bobot telur. Begitu pula dengan antara ransum perlakuan yang tidak menunjukkan perbedaan nyata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.